Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Israkil Akbar dari kelas Jurnalistik 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Teori Komunikasi 2. Yang pertama ada teori agenda setting. Teori agenda setting merupakan sebuah teori yang termasuk dalam ranah komunikasi massa yang menjelaskan mengenai begitu besarnya pengaruh yang dapat diberikan media. Teori ini dikembangkan oleh Malcolm dan Shaw pada tahun 1972. Teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting juga oleh masyarakat. Judul contoh penelitian yang saya ambil adalah agenda setting portal media online Tribun News Bali dalam pemberitaan rancangan undang-undang permusikan. Masalah dari penelitiannya, RUU permusikan yang banyak diprotes oleh para musisi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis framing dari Robert N. Inman. Framing merupakan salah satu pendekatan yang berpusat pada interaksi khalayak secara interaksi simbolik maupun konstruksi sosial. Teori yang digunakan adalah teori agenda setting. Keterkaitan antara agenda setting dengan pemberitaan RUU permusikan yang diberitakan oleh Tribun News Bali dapat dilihat dari 1. Banyaknya musisi yang menentang RUU tersebut karena ada pasal yang rentan menjadi aturan karet. Nomor 2, para musisi menganggap rancangan undang-undang ini dibuat tanpa dasar yang kuat dan dianggap tidak penting karena masih banyak hal yang lebih penting. Nomor 3, rancangan undang-undang ini dibuat tidak sesuai dengan kesepakatan. Teori yang kedua, ada teori ketergantungan. Teori yang dikemukakan oleh Sandra Bell-Hedges dan Melvin DeFleur ini adalah teori komunikasi massa yang mengatakan bahwa ketika seseorang semakin bergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Mereka memperkenalkan model yang menunjukkan hubungan integral tak terpisahkan antara pemirsa, media, dan sistem sosial yang besar. Masalah penelitiannya ada 3. Yang pertama, seberapa besar intensitas penggunaan smartphone di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Telkom. Mengapa mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Telkom? Karena objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Telkom. Masalah yang kedua, bagaimana perilaku komunikasi pengguna smartphone di kalangan mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Telkom. Dan yang terakhir, seberapa besar pengaruh intensitas penggunaan smartphone terhadap perilaku komunikasi di kalangan mahasiswa. Teori yang digunakan ada beberapa. Yang pertama, teori new media. Yang kedua, teori terpaan media. Lalu yang ketiga, teori psikologi komunikasi. Dan yang terakhir, teori ketergantungan. Keterkaitan antara teori ketergantungan dengan kajian penelitian adalah smartphone yang kini sudah menjadi media komunikasi pokok. Hal tersebut dibuktikan dengan kenyataan di lapangan. Semua orang pasti tidak bisa lepas dari gadget, baik dalam berkomunikasi ataupun sekedar mengunggah di media sosial. Hal tersebut memperlihatkan bahwa intensitas dan ketergantungan akan penggunaan smartphone berpengaruh terhadap perubahan perilaku individu. Teori yang ketiga, teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah sebuah proses interaksi antara dua orang yang dilakukan secara tatap muka atau face to face atau melalui media. Judul contoh penelitian yang saya ambil adalah pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Masalah penelitiannya, apakah ada pengaruh komunikasi interpersonal dosen terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengungkapan diri atau self-disclosure theory yang dikemukakan oleh Sydney Marshall Judd. Pengungkapan diri atau self-disclosure merupakan sebuah proses mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain.
Dalam melakukan interaksi antara individu dengan orang lain, apakah orang lain akan menerima atau menolak, dan bagaimana seseorang ingin orang lain mengetahui tentang dirinya. Semua itu ditentukan oleh bagaimana individu dalam mengungkapkan dirinya. Self-disclosure juga diartikan sebagai satu tipe komunikasi di mana informasi tentang diri yang biasa dirahasiakan namun dikomunikasikan kepada orang lain. Dengan demikian, pengungkapan diri sebagai bagian dari komunikasi interpersonal dipengaruhi oleh penilaian terhadap diri sendiri atau harga diri. Harga diri sebagai evaluasi terhadap diri sendiri sebagai hasil dari interaksi dengan teman atau anggota keluarga dapat mempengaruhi sikap individu terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Seseorang dengan harga diri tinggi dapat memandang dirinya sama dengan orang lain. Keterkaitan antara teori yang digunakan dengan kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan pentingnya dosen memiliki kemampuan komunikasi interpersonal meliputi keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesetaraan, sehingga kemampuan dosen ini dapat mempengaruhi motivasi belajar dan pada akhirnya berpengaruh pada prestasi akademik mahasiswa. Paningkat Siburian pada tahun 2014 juga meneliti hubungan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar dengan prestasi belajar penelitian pengajar. Diperoleh hasil bahwa semakin baik komunikasi interpersonal, semakin tinggi prestasi belajar peneliti pengajar. Kemudian ada hubungan yang berarti antara motivasi belajar dengan prestasi belajar, yang mana semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi prestasi belajar. Maka, dalam rangka meningkatkan prestasi belajar, peneliti pengajar dari mahasiswa perlu usaha yang dapat meningkatkan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar siswa. Maka, dalam rangka meningkatkan prestasi belajar penelitian pengajar dari mahasiswa perlu usaha yang dapat meningkatkan komunikasi interpersonal dan motivasi belajar mahasiswa. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.